Oke, di bagian 6.7 koefisien perpindahan panas. Jadi di bagian ini kita bisa melakukan kalkulasi nilai dari angka Nase di tiap titik. Contohnya ini. Ini contohnya di gambar 6.5 ini. Grafik hubungan antara perpindahan panasnya, terus koefisien geseknya terhadap posisi dari fluidanya dari pada jarak X. Jadi terlihat pada tipe aliran laminer, transisi, dan turbulen. Pada awalnya pada aliran laminer, koefisien konveksinya tinggi. Tapi pada saat dia mendekati daerah transisi, koefisien perpindahan panasnya akan turun. Tapi pada saat memasuki area turbulen, maka akan ada kenaikan koefisien konveksi yang cukup signifikan. Oke. Berapa nilai koefisien konveksinya, nilai H di sini, itu bisa dihitung dengan persamaan mulai 6.11 sampai 6.14. Contohnya, 6.11 itu digunakan untuk aliran laminer. Ini rumusnya NUX HXX per K itu sama dengan 0,332 Reynolds pangkat 0,5 sama Prandtl pangkat sepertiga. Ini dengan catatan, ini bisa diterapkan pada saat angka Prandtl dari fluida tersebut di atas nilainya 0,6. Dan turbulen juga seperti itu. Jadi 6.11 digunakan pada saat kita ingin mengetahui nilai koefisien konveksi pada titik X ini. Sedangkan titik 6 bersama 6.13 kita butuhkan pada saat kita ingin mengetahui perpindahan panas seluruhnya pada seluruh plat. Jadi contohnya kita 6.13 jika sepanjang alirannya adalah plat itu adalah laminer, maka koefisien konveksinya itu dihitung dengan persamaan 6.13. Pada saat jika sepanjang L itu alirannya turbulen, maka kita hitung pakai persamaan 6.14. Tapi untuk lebih memudahkan pemahaman Anda bisa melihat diagram berikut. Oke, untuk lebih mudah memahami diagramnya, jadi ini adalah sebuah ilustrasi untuk bisa membedakan kalkulasinya. Oke, pertama gini, misalkan kita punya plat dengan ketebalan tertentu, di bagian ini sama bagian ini kita mau lakukan penyambungan dan dilas di sini adalah takikannya. Terus untuk bisa melakukan pendinginan kita berikan aliran udara dari menggunakan fan. Jadi udara mengalir dari sebelah sini ke arah sana, sini ke arah sana. Maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi dari permukaan plat yang dilas yang memiliki temperatur tinggi ini. Jadi pendinginan sesudah pengelasan, post welding heat treatment misalkan seperti itu. Jadi yang kita perlu lakukan kalkulasi ada sebagai berikut. Jadi gini, di sepanjang aliran ini akan kita bisa lihat area mana yang terjadi alirannya laminer dan area mana terjadi aliran turbulen. Jadi contohnya gini, misalkan kita punya pipa plat ini panjangnya L dan kita ambil nilai X1 itu X di mana ordinat sebelum titik awal tagihan. Misalkan X1 ini kita masukkan di persamaan bilangan Reynolds, ternyata X1 ini nilainya adalah angkanya di bawah 5 kali 10 × 5. Artinya pada plat datar ini di titik X1 itu adalah alirannya adalah tipe aliran laminer. Maka nilai koefisien konveksi yang terjadi di titik ini itu dihitung berdasarkan formula yang berikut. Jadi berdasarkan hasil bilangan Reynolds terlihat bahwa nilainya di bawah
5 kali 10/5 artinya di titik X1 adalah alirannya laminer. Maka nilai koefisien konveksinya dihitung dengan persamaan yang ini. Dengan catatan tentu angka Prandtl-nya di atas 0,6. Nah, bagaimana kalau kita hitung? Pada saat kita X1 ini kita masukkan di persamaan bilangan Reynolds di sini, dan ketemunya bahwa nilai Reynolds di titik tersebut di atas 5 kali 10/5. Artinya di sini, area ini, titik X1, itu terjadi alirannya sudah memasuki aliran turbulen. Makanya nilai koefisien konveksinya dihitung berdasarkan persamaan yang di bawah. Seperti ini. Nah, ini ilustrasi sederhananya untuk menghitung koefisien konveksi yang terjadi pada permukaan plat datar. Seperti ini. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Bagaimana menghitung koefisien konveksi yang terjadi di titik dari titik 0 sampai sepanjang lebar plat, panjang plat sebesar L. Jadi dengan persamaan ini, bilangan Reynolds, kita masukkan jika nilainya itu di bawahnya 5 kali 10/5. Artinya sepanjang plat ini aliran yang terjadi adalah aliran laminer. Maka nilai koefisien konveksinya bisa dihitung dengan persamaan berikut bawah ini. Nah, pada saat kita menghitung sepanjang L ini ternyata alirannya adalah aliran turbulen, maka nilai koefisien konveksinya akan mengikuti persamaan di bawahnya, yang ini. Itu pun dengan catatan nilai koefisien konveksinya bisa dihitung dengan formula ini jika angka Prandtl-nya di atas 0,6 tapi di bawah 60. Dengan juga catatan juga bahwa bilangan Reynolds-nya di atas 5 kali 10/5 tapi juga di bawah 10 pangkat 7. Ini akan memberikan nilai kalkulasi koefisien konveksi yang akurat. Oke, saya pikir mudah dipahami.